Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa, ada seorang pemuda yang tubuhnya kurus. Si kurus panggilannya. Dia sering diolok-olok karena tubuhnya sekurus lidi. Tapi dia percaya diri dan pemberani. Bagaimana kisah si kurus selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Teman-teman, lihat itu si kurus, tubuhnya seperti lidi. Biarin aku kurus, yang penting aku ganteng, berani dan percaya diri. Kamu itu lu udah tahu kurus kok tetap bawa saya ikut main, nanti kesegel jatuh gimana? Jangan nangis lu, kalau kamu mau ikut. Aku mohon bolehlah aku ikut. Aku kan gak pernah nangis toh kalau main bersama kalian itu kok berlebihan. Sudah, ayo kita mulai main. Gak usah bertengkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara adzan. Mereka berhenti bermain dan pulang. Itu suara adzan, yuk kita pulang. Si kurus berjalan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, si kurus sholat, dan setelah itu dia makan bersama ibunya. Si kurus menyampaikan keluh kesahnya kepada ibunya. Bu, ya aku tuh dikasih jamu apa gitu Bu, biar tubuhku ndak kurus begini. Aku kalau main selalu diketawain sama teman-teman Bu, terutama si Joko sama Tukimin. Suka sekali mereka ketawain aku. Lah gimana, ibu juga udah kasih kamu jamu toh. Ya memang badanmu gitu kok. Yang penting walaupun kamu kurus, kamu sehat, disyukuri. Sudah sana siap-siap ngaji. Ya sudah Bu, aku pamit ya. Assalamualaikum. Si kurus pergi meninggalkan rumah menuju tempat mengaji. Dia berjalan sendiri karena si kurus anak pemberani. Sampai di tempat ngaji, di sana baru ada teman-teman perempuannya saja. Si kurus datang. Loh, kamu sendirian? Iya, aku sendirian. Aku kan berani. Alhamdulillah kamu selamat sampai sini. Untung aja ndak terbang kena angin tadi waktu di jalan. Ya ndak lah Sri, aku kan sehat dan kuat. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah ayat Al-Quran dan arti di dalamnya. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surat At-Tin ayat 4. Dari ayat tersebut kita tidak boleh mengeluh ataupun merendahkan sesama manusia dari bentuk fisik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jika kita tidak bersyukur apalagi kita mengejek, itu artinya kita merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang Bapak enggak mau dengar kalian saling mengejek, berteman yang rukun. Mungkin cukup itu dulu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dalil dari Pak Kiai, semua teman si kurus meminta maaf pada si kurus. Dan si kurus memaafkan mereka semua. Mereka saling bersalaman. Kemudian mereka semua berencana besok pagi ke hutan untuk mencari buah.
Besok pagi kita cari buah di hutan yuk. Ayo. Kalau begitu kita kumpul di lapangan ya pagi setelah sarapan. Si kurus dan teman-temannya pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka mendengar aungan harimau. Dan teman-teman si kurus lari ketakutan semua. Tapi si kurus tidak ikut lari. Dia mencari aungan. Karena menurut dia harimau itu tampak kesakitan dari aungannya. Si kurus menemukan harimau yang tak berdaya karena kakinya terperangkap milik pemburu. Karena iba, si kurus membebaskan harimau itu. Dan setelah bebas dari perangkap, harimau itu perlahan dan jalannya terpincang-pincang meninggalkan si kurus. Beberapa hari kemudian terjadi keributan di kota. Ada harimau tersesat dan masuk ke kota. Hewan itu kelaparan dan mengamuk mencari mangsa. Para penduduk tak berani keluar rumah. Suasana kota menjadi sepi. Bupati pun tidak tinggal diam. Beliau mengadakan sayembara. Sayembara tersebut sampai di desa si kurus. Pengumuman. Barang siapa bisa mengusir harimau akan mendapatkan hadiah dari bupati. Pak, hadiahnya besar tidak? Gak tahu aku, tapi biasanya kalau bupati ngasih hadiah, ya pasti besar. Kamu kok tanya-tanya hadiah? Apa kamu mau ikutan? Iya, aku mau mencobanya. Adalah edan kamu Rus. Nggak usah wae, nanti kamu dimakan harimau. Sudah, aku mau coba, doakan aku ya. Aku tak ikut ke kota sama petugas kabupaten. Si kurus memberanikan diri untuk ikut sayembara. Dia hendak menolong penduduk kota. Si kurus akhirnya bertemu dengan harimau itu. Anehnya, hewan itu malah mendekati si kurus dan menunduk di hadapannya si kurus. Ternyata itu harimau yang ditolong si kurus. Lalu si kurus mengajak harimau itu kembali ke hutan. Kota pun kembali aman dan tentram. Berkat jasanya, si kurus mendapatkan hadiah dari sang bupati. Dia disambut di pendopo kabupaten oleh bupati. Si kurus bersama ibunya dan teman-temannya dijamu di pendopo kabupaten. Kamu memang pemberani, Nak. Ini hadiah uang dan emas untuk kamu. Terima kasih Pak Bupati, hadiahnya banyak sekali. Semua orang bahagia di sana dan menikmati jamuan dari bupati. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadikan kelebihanmu sebagai kekuatanmu.
Wesat ngepung luhur jauh di awang-awang, beber kelejang-jangna bangun tayak karingran, suku nara bawas rejeng pamatik mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik buru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang aya bandingan nana, dipika kinyir dipika serap busa sama, aya karempan kasihan leber wawanena. Berlambang sakti Indonesia Jaya, resepna hiji rukun sakabehna hirup sauyuk